Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan psikologis ARBK yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi disleksia. Saya Mudrika Munawaroh, NIM 1807016004. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu penanganan psikologis hambatan konsentrasi. Yang pertama yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering digunakan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini, anak akan memperoleh penghargaan ketika memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu. Begitupun sebaliknya, apabila anak melakukan suatu perilaku negatif, maka memperoleh peringatan. Dengan adanya peringatan dan penghargaan tersebut, anak dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendakinya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yaitu terapi suportif. Terapi suportif dapat diberikan kepada anak dan keluarganya, yang bertujuan memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha memerangi kesulitan tersebut. Kemudian yaitu pendekatan psikoanalisa. Pendekatan psikoanalisa yaitu pemberian psikoedukasi ke guru dan pemberian pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan atensi disleksia. Ada dua klasifikasi untuk penanganannya, yaitu berasal dari persepsi medis dan persepsi psikoedukasional. Yang pertama, menurut ahli medis, yang menganggap bahwa kesukaran belajar khusus disebabkan oleh kerusakan, menitikberatkan penanganan atau perawatan melalui obat untuk mengurangi tingkat kesulitan belajar dan gangguan yang diakibatkannya. Yang kedua, yaitu menurut psikolog dan ahli-ahli pendidikan yang menganggap bahwa penyebab kesukaran belajar adalah karena adanya defisit dalam keterampilan perspektual motorik akan mencari bentuk-bentuk bantuan yang dapat meningkatkan fungsi perspektual motorik. Bila penyebabnya diduga karena kekurangan di bidang akademik, akan meningkatkan kemampuan dalam bidang yang dianggap kurang. Lalu, bagaimana penanggulangannya atau bantuannya? Yang pertama yaitu remedial, merupakan usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Perbaikan pengajaran sebaiknya dilakukan secara individual dan mengandung makna timbal balik untuk siswa dan gurunya. Kemudian yang kedua yaitu tutoring, merupakan bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi yang terhambat dari siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Cara ini lebih cepat karena tanpa melalui perbaikan proses dasarnya terlebih dahulu, dengan tujuan mengejar ketinggalannya tersebut. Yang ketiga yaitu kompensasi diberikan bila hambatan yang dimiliki anak berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya. Dalam artian, mengingat usia, kegiatan yang dilakukan, dan derajat kesulitan yang dialami sedemikian rupa, sehingga diperlukan suatu kompensasi untuk mengatasi kekurangannya di bidang tertentu. Kemudian yang keempat yaitu terapi senam otak adalah serangkaian gerakan sederhana dan menyenangkan digunakan untuk memadukan semua bagian otak yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan belajar, membangun harga diri, dan rasa kebersamaan. Menurut Denison 2006, yang terdiri dari yang pertama yaitu brain buttock atau saklar otak, yang bertujuan untuk mengaktifkan sisi kanan, sisi otak kiri dan kanan, dan meningkatkan energi ke mata. Kemudian yang kedua yaitu cross crowd atau gerakan silang, yang berfungsi untuk merangsang bagian otak yang menerima informasi dan bagian yang mengungkapkan informasi, sehingga proses mempelajari hal-hal baru menjadi lebih mudah, meningkatkan daya ingat dan daya pikir, meningkatkan kesadaran keberadaan tubuh, menghilangkan stres, menjernihkan pikiran, merangsang kelancaran cairan otak, meningkatkan koordinasi tubuh, mempermudah belajar, menyeimbangkan emosi, memperlancar peredaran
limfa, mengatur tekanan darah, meningkatkan penglihatan, melancarkan pencernaan, meningkatkan energi tubuh, meningkatkan skor IQ, menghilangkan kekakuan, meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, dan membangkitkan rasa gembira. Kemudian yang ketiga yaitu Lazy X atau angka 8 tidur. Manfaatnya yaitu membantu anak mengaktifkan belahan otak kanan kiri dan ekstremitas sehingga anak lancar dalam melakukan gerakan dan berpikir yang melibatkan otak kanan dan kiri. Selanjutnya, peranan penting orang tua. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya penyembuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu educational approach dan phonic listen. Apabila orang tua dan guru mulai mencurigai bahwa anak mengidap disleksia, hendaknya segera berkonsultasi dengan psikolog atau klinik sekolah pengajaran khusus untuk mendapatkan informasi mengenai cara penanganan yang sebaiknya dilakukan untuk membantu anak dalam meningkatkan perkembangan membacanya. Yang kedua yaitu metode multisensori, yaitu metode yang terintegrasi. Anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengarnya lalu diucapkan kembali, tetapi juga memanfaatkan kemampuan memori visual atau penglihatan, serta taktil atau sentuhan. Yang ketiga yaitu pengobatan terbaik untuk mengenali kata adalah pengajaran langsung yang memasukkan pendekatan multisensori. Pengobatan jenis ini terdiri dari mengajar dengan bunyi-bunyian dengan isyarat yang bervariasi. Kemudian yang keempat yaitu pengobatan tidak langsung. Selain untuk mengenali kata, kemungkinan digunakan tetapi tidak dianjurkan. Karena pengobatan tidak langsung bisa termasuk penggunaan lensa diwarnai yang membuat kata-kata dan huruf-huruf bisa dibaca dengan lebih mudah, latihan gerak mata atau latihan penglihatan perspektual. Manfaat pengobatan tidak langsung tidak terbukti dan bisa menghasilkan harapan tidak realistis dan menghambat pengajaran yang dibutuhkan. Selain itu, melakukan hal sederhana di rumah. Yang pertama yaitu membacakan buku untuk anak-anak. Waktu yang paling baik untuk membacakan buku adalah saat anak berusia 6 bulan atau bahkan lebih muda. Saat anak sudah berusia lebih besar, cobalah membaca bersama dengan anak. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan sekolah anak. Bicarakan kondisi anak dengan guru atau kepala sekolah dan didiskusikan cara yang paling tepat untuk membantu anak supaya berhasil dalam pelajaran. Yang ketiga yaitu perbanyak waktu membaca di rumah. Kita mungkin bosan membacakan cerita yang sama dan berulang pada anak. Namun, pengulangan ini akan semakin meningkatkan kemampuan anak untuk memahami cerita sehingga mereka menjadi tidak begitu asing lagi dengan tulisan dan cerita tersebut. Kemudian, berikan juga waktu untuk anak membaca sendiri tanpa bantuan. Yang terakhir yaitu buatlah membaca menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Kita dapat memilih topik bacaan ringan yang menyenangkan atau suasana membaca di tempat lain, misalnya di taman. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.